Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya masih membahas materi pokok terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi. Jadi bagi teman-teman yang mengambil bidang perantau komputer ahli pertama, silakan simak penjelasan saya dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita coba cek contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu silakan teman-teman sediakan catatannya, supaya kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, maka silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita coba lihat soal nomor 1. Saya akan bacakan, perhatikan. Berikut ini merupakan ruang lingkup dari ITIL ya, Service Strategi, kecuali A. Strategi Manajemen for IT Service, B. Service Portfolio Management, C. Financial Management for IT Service, D. Service Catalog Management. Jadi yang bukan merupakan ruang lingkup dari ITIL, Service Strategi. Kita coba lihat soal nomor 1 ini jawabannya apa. Nah, kira-kira apa teman-teman? Silakan tulis jawabannya ya, bercocokan dengan jawaban saya. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban saya adalah D ya, Service Catalog Management. Nah, kenapa D? Nah, karena memang Service Catalog Management itu merupakan proses yang terjadi pada ITIL Service Design, bukan ITIL Service Strategi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ITIL Service Strategi itu terdiri dari 5 item ya, terdiri dari 5 item. Pertama, strategi manajemen for IT service, kemudian service portfolio management, financial management for IT service, demand management, dan business relationship management. Sedangkan ITIL service design itu terdiri dari 8 item. Pertama, design coordination, kedua, service catalog management, ketiga, service level management, kemudian availability management, 5 capacity management, kemudian 6 IT service continuity management, ketujuh information security management, dan 8 supplier management. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada di antara teman-teman yang bertanya apa itu ITIL, nah ITIL itu adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, dan ini merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk menstandarisasi pemilihan, perencanaan, pengiriman, dan pemeliharaan layanan IT di perusahaan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran tentang ITIL ini, silakan teman-teman buka materinya, cari saja di Google, banyak sekali materi-materi yang menjelaskan secara rinci terkait dengan ITIL ini. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam 5 aspek perancangan layanan adalah titik-titik. A. Arsitektur teknologi, B. Peningkatan layanan, C. Metrik pengukuran, D. Metrik perancangan. Perhatikan baik-baik soalnya agar teman-teman tidak keliru dalam memberikan jawaban. Nah, untuk nomor 2 ini jawaban saya adalah D. Metrik perancangan. Kenapa demikian? Ya karena memang kalau kita perhatikan dari 5 aspek perancangan layanan, tidak ada yang namanya metrik perancangan. Yang ada itu justru metrik pengukuran. Perancangan itu dia bukan metrik, tapi proses perancangan. Jadi kalau kita lihat satu-satu, aspek pertama itu adalah solusi layanan, kemudian yang kedua sistem dan alat dalam pengolahan layanan, kemudian yang ketiga arsitektur teknologi dan manajemen arsitektur, kemudian keempat itu proses perancangan, dan kelima sistem, metode, dan metrik pengukuran layanan. Jadi metrik perancangan ini keliru. Oleh karena itu untuk soal nomor 2 jawaban yang benar adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian teman-teman bisa memahami ini sehingga kalau misalnya soal-soal seperti ini muncul dalam ujian, teman-teman bisa langsung memberikan jawaban yang benar. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Manakah dari peran berikut yang bertanggung jawab untuk manajemen operasional suatu proses? A. Proses owner, B. Proses manager, C. Proses practitioner, dan D. Service owner. Untuk nomor 3 ini jawabannya gampang sekali karena sudah pasti jawabannya itu adalah B ya, proses manajer. Kenapa demikian? Ya karena memang proses manajer ini bertanggung jawab atas manajemen operasional suatu proses. Nah, lebih lanjut kita coba lihat terkait dengan proses manajer ini apa saja tugas-tugasnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tugas-tugasnya itu antara lain memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proses,
manajemen praktisi proses dan melakukan peran proses, mengelola kebutuhan resource proses, pemantauan dan pelaporan kinerja proses, mengidentifikasi peluang peningkatan proses, dan lain sebagainya. Itu saja maksud saya, bukan dan lain sebagainya. Nah, untuk proses owner, proses partitioner, service owner, tanggung jawabnya teman-teman bisa langsung baca di sini ya. Ini panjang sekali kalau saya baca satu-satu, ini habis waktu di sini ya. Tinggal teman-teman screenshot, baca, pahami, jangan sampai pertanyaannya nanti muncul di ujian. Oke, kita coba lihat soal selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Detail apa yang terkandung dalam service pipeline? Opsinya ada 4. Pertama, operational capability dalam konteks ruang pasar. B, resource yang terlibat dalam semua fase service life cycle. C, persyaratan bisnis yang belum menjadi live service. Dan D, pengetahuan dan informasi tentang service bertahap. Nah, untuk soal nomor 4 ini, ya mau tidak mau teman-teman harus mengetahui, memahami apa itu service pipeline. Dan untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah C, persyaratan bisnis yang belum menjadi live service. Jadi teman-teman harus memahami bahwasanya service pipeline itu berisi tentang semua service yang sedang dipertimbangkan atau dikembangkan, tetapi belum tersedia untuk pelanggan. Artinya kalau dia sedang dipertimbangkan atau sedang dikembangkan dan belum tersedia untuk pelanggan, berarti dia ini terkait dengan persyaratan bisnis yang belum menjadi live service karena masih dipertimbangkan, sedang dikembangkan ya. Jadi otomatis jawabannya adalah C, belum menjadi live service. Nah, jadi service pipeline ini memberikan pandangan bisnis tentang kemungkinan service di masa depan dan merupakan bagian dari service portfolio yang biasanya tidak dipublikasikan kepada pelanggan. Jadi teman-teman harus memahami apa itu service pipeline. Dengan demikian, maka teman-teman tentu bisa menganalisis jawaban yang benar terkait dengan soal nomor 4 ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan materi pokok manajemen layanan teknologi informasi. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Berikut ini merupakan keuntungan dari penggunaan ITSM, kecuali, perhatikan baik-baik soalnya, hati-hati karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, artinya berarti yang bukan merupakan keuntungan dari penggunaan ITSM. Opsinya ada 4. Kita coba lihat, opsi pertama, A, menyelaraskan tim TI dengan prioritas bisnis yang dilacak melalui metrik keberhasilan. Kemudian B, membatasi kolaborasi dengan pihak lain. C, menyatukan tim TI dan tim pengembangan melalui pendekatan manajemen proyek yang disederhanakan. Dan D, memberdayakan tim TI untuk berbagi pengetahuan dan terus meningkatkannya. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah B, membatasi kolaborasi dengan pihak lain. Nah, di sini tentu teman-teman harus memahami apa sebetulnya keuntungan dari penggunaan ITSM ini. Nah, di sini saya sudah tambahkan penjelasannya, teman-teman tinggal baca. Jadi keuntungan penggunaan ITSM ini setidaknya terdiri dari 7 poin ya. Pertama, menyelaraskan tim TI dengan prioritas bisnis yang dilacak melalui metrik keberhasilan. Kemudian kedua, mengaktifkan kolaborasi lintas departemen. Kemudian yang ketiga, menyatukan tim TI dan tim pengembangan melalui pendekatan manajemen proyek yang disederhanakan. Kemudian yang keempat, memberdayakan tim TI untuk berbagi pengetahuan dan terus meningkatkannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan koordinasi permintaan untuk servis yang lebih efisien. Kemudian yang keenam, mempromosikan sentrisitas pelanggan dengan servis mandiri dan proses yang lebih baik. Yang ketujuh, menanggapi lebih cepat untuk insiden besar dan mencegah yang akan datang. Jadi jawabannya benar adalah B, ya. Kenapa? Karena di sini opsi yang disebutkan di poin B, membatasi kolaborasi dengan pihak lain. Ya, ini tentu bukan keuntungan dari penggunaan ITSM. Karena jelas salah satu keuntungannya itu adalah mengaktifkan kolaborasi, bukan membatasi kolaborasi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman. Pada akhirnya, jika yang kamu rencanakan adalah sebuah kesuksesan, maka berjuanglah karena tidak ada cara lain untuk bisa mewujudkannya. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan terkait dengan materi ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu teman-teman untuk membahas terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan manajemen layanan teknologi informasi. Terima kasih.